Nah, sebelumnya ini saya akan membahas tentang latar belakang dan profil singkat dari PT Unilever. Nah, PT Unilever sendiri itu salah satu dari perusahaan terbesar di sektor industri fast moving consumer goods atau FMCG di Indonesia. Nah, perusahaan ini tuh memulai operasinya pada 5 Desember 1933 dengan nama Lever Zip Fabriken NV yang berlokasi di Muara Angke, Jakarta Utara. Nah, sebagai produsen sabun, seiring perkembangan bisnis perusahaan itu menjalani beberapa perubahan nama hingga pada 22 Juli 1980 itu resmi mengganti nama menjadi PT Unilever Indonesia Tbk pada 30 Juni 1997. Nah, setelah menjadi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1982 dengan kode saham UNVR. Nah, Unilever Indonesia itu merupakan bagian dari perusahaan global Unilever, hasil merger antara produsen sabun Inggris dan juga produsen margarin Belanda pada tahun 1930. Nah, sebagai perusahaan FMCG terkemuka, Unilever Indonesia itu memproduksi dan mendistribusikan berbagai produk kebutuhan rumah tangga, perawatan pribadi, serta makanan dan minuman yang lain. Portofolinya itu mencakup lebih dari 40 merek terkenal yang banyak digunakan masyarakat pada saat ini. Perusahaan ini itu memiliki jumlah fasilitas produk yang tersebar di beberapa daerah seperti di Cikarang, di Rungkut, di Surabaya, serta berkantor pusat di Tangerang. Nah, dengan jangkauan pemasaran yang luas dan juga kehadiran merek-merek populer, Unilever Indonesia itu memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja, distribusi industri, dan juga kegiatan pemasaran nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Berikut merupakan beberapa tujuan analisis dari laporan keuangan tahunan PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama yaitu menilai kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, menilai kondisi kesehatan finansial jangka pendek dan jangka panjang. Tiga, menilai efisiensi penggunaan aset. 4. Menganalisis arus kas dan kemampuan pembiayaan. 5. Mengidentifikasi tren utama keuangan selama periode 2022 sampai 2023. 6. Menilai nilai tambah bagi pemegang saham. Dan yang terakhir, menjadikan dasar pengambilan keputusan manajerial dan investasi. Perkenalkan, nama saya Eka Tamadasari dengan NPM belakang 288. Di sini saya akan menjelaskan konsep penyajian laporan keuangan dan pengungkapan. Laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yaitu SAK di Indonesia serta mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten. Penyusunan laporan keuangan menggunakan basis akrual dengan konsep biaya historis, historical cost, kecuali pada pos tertentu yang diwajibkan menggunakan nilai wajar yaitu fair value sesuai standar akuntansi yang berlaku. Mata uang pelaporan yang digunakan adalah rupiah sebagai mata uang fungsional perusahaan dan seluruh angka disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain. Laporan arus kas disusun dengan metode langsung direct method yang mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, sehingga memudahkan pengguna laporan keuangan dalam memahami sumber serta penggunaan kas perusahaan secara jelas. Konsep pengungkapan disclosure diterapkan melalui penyajian catatan atas laporan keuangan (CALK) yang mencakup informasi kebijakan akuntansi material, rincian setiap akun utama, transaksi dengan pihak berelasi, serta risiko keuangan yang dihadapi perusahaan. Mulai tahun 2023, perusahaan telah menerapkan amandemen PSAK 1 yang menekankan pada pengungkapan kebijakan akuntansi yang bersifat material, bukan lagi sekedar signifikan, sehingga meningkatkan kualitas transparansi informasi bagi para pemangku kepentingan.
Seluruh aktivitas transaksi itu yang bersifat material dengan pihak berelasi juga diungkapkan secara memadai sesuai dengan WSAK 7 tentang pengungkapan pihak berelasi, guna menjamin prinsip keterbukaan, transparansi dalam pelaporan. Dengan penerapan konsep penyajian dan pengungkapan tersebut, laporan keuangan perusahaan mencerminkan kondisi keuangan secara wajar, andal, relevan, serta dapat dibandingkan antar periodenya. Selanjutnya ada analisis laporan posisi keuangan. Yang pertama ada aset. Jadi aset dari PT Unilever Indonesia ini pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, di mana total aset tercatat sebesar 16 triliun dari sebelumnya itu 18 triliun. Nah, penurunan ini itu terutama terjadi pada kelompok aset lancar seperti kas dan piutang usaha yang menurun secara signifikan. Nah, kondisi ini itu menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki penurunan kapasitas dalam menyediakan sumber dana jangka pendek melalui aset yang paling mudah dicairkan. Nah, meskipun demikian, aset tidak lancar seperti aset tetap dan aset hak guna itu masih mendominasi posisi aset, sehingga struktur aset perusahaan itu tetap menggambarkan kekuatan dalam mendukung operasional jangka panjangnya. Selanjutnya ada liabilitas. Jadi liabilitas PT Unilever Indonesia ini menunjukkan tren penurunan yang cukup positif. Nah, total liabilitas perusahaan itu turun dari 14 triliun pada tahun 2022 menjadi 13 triliun. Nah, pada tahun 2023. Nah, penurunan ini itu mencerminkan adanya peningkatan pengelolaan kewajiban perusahaan, terutama dalam liabilitas jangka pendek seperti utang usaha dan pajak. Nah, dengan berkurangnya beban liabilitas ini, struktur pendanaan perusahaan menjadi lebih sehat. Namun, karena liabilitas masih mendominasi struktur modalnya, itu perusahaan perlu memastikan bahwa pembiayaan melalui utang itu tetap dikelola secara efisien agar tidak menimbulkan risiko di masa mendatang. Kemudian ada ekuitas. Jadi ekuitas dari perusahaan itu mengalami penurunan dari sebesar 3 triliun pada tahun 2022 menjadi tahun 2022 itu ada 3,9 triliun. Nah, kemudian untuk pada tahun 2023 ini turun menjadi 3,3 triliun. Nah, penurunan ini itu terutama dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan dalam membagikan dividen yang cukup besar kepada pemegang saham, sehingga mengurangi saldo laba yang ditahan. Nah, meskipun profitnya perusahaan itu masih baik, kebijakan dividen yang agresif itu berdampak pada menurunnya modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Nah, kondisi ini itu indikasikan bahwa Unilever itu perlu mempertimbangkan keseimbangan antara penghargaan kepada pemegang saham dan kebutuhan pendanaan perusahaan untuk menjaga pertumbuhan ekuitas dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah analisis penyajian laporan laba rugi komprehensif. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Nurfadila dengan NPM Mahir 090. Yang pertama, pada bagian penjualan bersih, terjadi penurunan pendapatan dari 2023 sebesar Rp38.611.401, sedangkan pada 2022 itu Rp41.218.881. Kemudian harga pokok penjualan juga mengalami penurunan, sedangkan pada laba bruto menunjukkan peningkatan. Kemudian beban pemasaran dan penjualan, beban umum dan administrasi mengalami peningkatan juga, sehingga laba usahanya juga mendapatkan peningkatan. Laba bersihnya mengalami penurunan, sehingga jumlah penghasilan komprehensif tahun 2023 Rp4.490.082, sedangkan 2022 Rp5.512.937, di mana mengalami penurunan yang lebih besar karena adanya rugi komprehensif lain. Jadi kesimpulannya adalah meskipun perseroan itu berhasil menaikkan laba bruto berkat efisiensi harga pokok penjualan, di tengah penurunan penjualan terjadi peningkatan beban operasional atau pemasaran, penjualan, dan juga administrasi. Itu dapat menekan laba usaha dan juga laba bersih secara signifikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis penyajian laporan arus kas. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Putri Maulidia Hidayat dengan NPM Akhir 079. Jadi, pada analisis penyajian laporan arus kas pada PT Unilever Indonesia Tbk,
kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari laporan arus kas itu sendiri. Jadi, laporan arus kas itu adalah laporan yang dimana menunjukkan penerimaan dan juga pengeluaran kas selama satu periode, yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga pendanaan. Nah, pada PT Unilever Indonesia Tbk ini itu menyusun laporan arus kas dengan metode langsung atau direct method sesuai PSAK 2 dan juga ketentuan OJK nomor 8 G7 tentang penyajian dan juga pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Berikut adalah ringkasan dari arus kas PT Unilever Indonesia Tbk. Arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp7.118.088, sedangkan pada tahun 2022 yaitu Rp8.061.314. Selanjutnya, arus kas bersih dari aktivitas investasi pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp829.323, sedangkan pada tahun 2022 yaitu Rp526.063. Nah, selanjutnya arus kas bersih dari aktivitas pendanaan pada tahun 2023 yaitu Rp5.771.276, sedangkan pada tahun 2022 yaitu Rp7.357.788. Sehingga kenaikan bersih kas pada tahun 2023 yaitu Rp517.489, pada tahun 2022 yaitu Rp177.463. Sehingga kas akhir tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.020.598, sedangkan pada tahun 2022 yaitu Rp502.882. Berikut adalah penyajian dari laporan arus kas pada PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, berikut juga ada penyajian laporan arus kas dari PT Unilever Indonesia Tbk yang terdiri dari aktivitas investasi dan juga pendanaan. Analisis arus kas dari aktivitas operasi. Nah, pada tahun 2023 PT Unilever Indonesia Tbk ini itu mencatat arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp7,11 triliun. Nah, hal itu turun dibandingkan pada tahun 2022 yang mencapai Rp8,6 triliun. Faktor utama penurunan ini adalah yang pertama, penerimaan dari pelanggan turun menjadi Rp43,91 triliun dari Rp45,59 triliun. Sedangkan yang kedua itu pembayaran remunerasi dan beban operasional yang meningkat, khususnya pada biaya pemasaran dan juga SDM atau sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga itu pembayaran pajak penghasilan menurun menjadi Rp1,50 triliun yang mencerminkan penurunan laba. Nah, meskipun hal ini itu terjadi penurunan, arus kas operasi tetap kuat dan juga positif, yang dimana itu menunjukkan kinerja operasional yang sehat dan juga kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas inti. Selanjutnya, analisis arus kas dari aktivitas investasi. Nah, arus kas bersih investasi itu mengalami penurunan yang dimana dari 829 miliar pada tahun 2023 dibandingkan pada tahun 2022 itu 526 miliar. Nah, penyebab utamanya yaitu yang pertama, pembelian aset tetap yang meningkat menjadi Rp835 miliar pada tahun 2023. Yang kedua, penjualan aset tetap itu yang menurun signifikan dibanding tahun sebelumnya. Nah, hal ini itu menunjukkan perusahaan itu tetap melakukan ekspansi dan juga modernisasi fasilitas produksi yang dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang. Nah, selanjutnya ada analisis arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas bersih pendanaan pada tahun 2023 itu sebesar Rp5,77 triliun dibandingkan pada tahun 2022 itu sebesar Rp7,35 triliun. Nah, komponen utama karena hal ini terjadi itu yang pertama pembayaran dividen sebesar Rp5,11 triliun yang dimana itu sedikit menurun dibandingkan pada tahun 2022 yaitu Rp5,82 triliun. Kemudian yang kedua, pelunasan pinjaman bank sebesar Rp600 miliar. Kemudian yang ketiga, penurunan pembayaran liabilitas sewa dari Rp283 miliar menjadi Rp63 miliar. Nah, PT Unilever Indonesia Tbk ini itu konsisten dalam menjaga kepercayaan investor yang dimana itu melalui kebijakan dividen dan juga penguatan struktur modal melalui pembayaran utangnya. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan catatan atas laporan keuangan atau CALK PT Unilever Tbk. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ferdinand Vita Rahma dengan NPM terakhir 066. Jadi, CALK itu disusun sebagai bagian integral dari
sebuah laporan keuangan di PT Unilever Tbk pada tahun 2023 dan berfungsi untuk menjelaskan secara rinci kebijakan akuntansi, estimasi, serta rincian setiap akun utama yang disajikan dalam laporan keuangan. Nah, adapun tujuan dari CALK itu sendiri yaitu yang pertama menjelaskan dasar penyusunan laporan keuangan, lalu yang kedua mengungkapkan kebijakan akuntansi material, yang ketiga menyajikan rincian setiap akun penting, yang keempat mengungkap informasi mengenai pajak pihak berelasi, risiko keuangan, serta estimasi dan juga pertimbangan signifikan yang digunakan oleh manajemen, dan yang terakhir itu memenuhi ketentuan PSAK atau IFRS terkait transparansi dan juga akuntabilitas. Nah, kemudian ada struktur utama CALK PT Unilever pada tahun 2023. Nah, itu yang pertama ada informasi umum perusahaan yang dimana ini tuh menjelaskan nama dan status hukum PT Unilever Indonesia, lalu lokasi kantor pusat dan juga pabriknya, kemudian bidang usaha, dan yang terakhir struktur kepemimpinan saham dan juga informasi dewan serta komisaris. Nah, kemudian yang kedua ada kebijakan akuntansi material, yaitu yang pertama ada basis penyusunan laporan yang menggunakan PSAK berbasis IFRS. Lalu kemudian yang kedua ada pengakuan pendapatan, yang ketiga ada instrumen keuangan termasuk klasifikasi dan juga pengukuran, yang keempat perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang, yang kelima kebijakan pengukuran persediaan, yang keenam pengakuan dan pengukuran sewa, lalu yang ketujuh imbalan kerja jangka panjang, dan yang terakhir pajak penghasilan dan juga pajak tangguhan. Lalu pengungkapan yang ketiga ada persediaan, di mana pada tanggal 31 Desember tahun 2023 beberapa persediaan perseroan yang memenuhi kriteria dilindungi dengan asuransi terhadap resiko kerugian karena bencana alam, kebakaran, dan juga resiko-resiko lainnya dengan jumlah pertanggungjawaban sebesar Rp2.529.745.000. Nah, manajemen ini berkeyakinan jumlah ini telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi akibat risiko-risiko tersebut. Lalu yang keempat ada instrumen keuangan derivatif yang dimana pada tanggal 31 Desember tahun 2023 dan 2022 perseroan itu tidak memiliki kontrak berjangka valuta asing. Lalu yang selanjutnya ada pengungkapan akun-akun utama dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu yang pertama ada kas dan juga setara kas, di mana perusahaan ini mengungkapkan komponen kas dan juga setara kas pada tahun 2023 sebesar 1.020.598, dan seluruh kas ini bersifat liquid serta tidak ada pembatasan penggunaan. Lalu kemudian yang kedua ada pengungkapan pada piutang usaha yang mencakup piutang bruto pihak ketiga sebesar Rp2.576.811.000. Lalu yang kedua ada cadangan kerugian piutang sebesar Rp224.799.000. Lalu metode yang digunakan untuk perhitungan ECL adalah simplified approach. Lalu yang selanjutnya penyajian tabel asing lengkap termasuk loss rate per bucket. Lalu yang terakhir piutang pihak berelasi diungkap secara terpisah. Nah, pengungkapan ini menunjukkan transparansi dan juga risiko kredit dalam perusahaan. Lalu yang kelima ada aset tetap, yang dimana pada CALK bagian aset tetap ini berisi rincian aset tetap seperti mesin, bangunan, peralatan, dan juga metode penyusutannya dan nilai buku pada akhir tahunnya. Lalu yang keenam ada pihak berelasi, yang dimana pada bagian pihak berelasi ini berisi transaksi dengan entitas dalam grup Unilever seperti royalti, jasa manajemen, pembelian atau penjualan, serta saldo utang dan juga piutang. Lalu yang ketujuh bagian aset tidak lancar lainnya, yang dimana pada CALK itu berisi uang muka jangka panjang, deposito jangka panjang, atau aset lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada aset dimiliki untuk dijual, yaitu aset yang telah direncanakan untuk dijual dan telah memenuhi kriteria PSAK. Lalu yang kesembilan aset hak guna dan liabilitas sewa, yang dimana pada CALK itu berisi aset ROU, PSAK 73, kewajiban sewa, beban depresiasi ROU, dan juga pembayaran sewa. Lalu nomor 10 yaitu utang usaha, yang dimana pada CALK ini berisi mengenai detail utang pemasok, pemisahan pihak berelasi, dan juga pihak ketiga.
Nah, lalu yang selanjutnya pada poin 11 ada utang pajak yang dimana pada CALK ini berisi mengenai pajak penghasilan, PPN, serta pajak-pajak lainnya yang masih terutang. Lalu yang nomor 12 yaitu utang jangka pendek lainnya yang dimana ini tuh berisi utang dividen, utang kepada karyawan, atau kewajiban lancar lain-lain. Lalu yang ke-13 yaitu beban akrual yang dimana pada beban akrual ini berisi biaya-biaya yang masih harus dibayar seperti biaya pemasaran, utilitas, dan juga jasa. Lalu pada poin 14 yaitu pajak penghasilan yang dimana ini tuh berisi mengenai rekonsiliasi pajak kini dan juga tangguhan, saldo pajak tangguhan, tarif pajak, serta rekonsiliasi laba fiskal. Lalu yang ke-15 yaitu liabilitas jangka panjang lainnya yang dimana ini berisi mengenai kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun selain sewa dan juga imbalan kerja. Lalu yang ke-16 yaitu modal saham yang dimana ini berisi mengenai jumlah dan juga jenis saham yang beredar serta struktur kepemilikannya. Lalu yang 17 yaitu imbalan kerja jangka panjang yang dimana ini isinya itu kewajiban pensiun, imbalan pasca kerja, asumsi aktuaria, aset program, dan juga remeasurement di other comprehensive income. Perkenalkan, nama saya Nanda Amelia Febrianti dengan NPM akhir 219. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan dari CALK di perusahaan Unilever ini. Nah, ini melanjutkan kelanjutan dari teman saya tadi. Jadi yang ke-18 ini ada modal saham. Nah, di modal saham ini ada jumlah dan jenis saham yang beredar beserta nilai nominal per sahamnya. Kemudian ada seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Kemudian ada struktur kepemilikan saham yaitu sebesar 85% itu dimiliki oleh Unilever Indonesia Holding dan 15% dimiliki oleh publik. Nah, kemudian ada juga modal saham ini tuh menunjukkan transparansi mengenai komposisi kepemilikan dan pengendalian perusahaan itu. Nah, yang ke-19 itu ada tambahan modal disetor. Jadi ini berasal dari agio saham dan selisih transaksi restrukturisasi. Nah, kemudian ada total saldo tetapnya yaitu sebesar 96 juta pada tahun 2022 hingga 2023 dan ini tuh tidak berubah. Nah, kemudian ada juga tidak ada penerbitan saham baru atau perubahan modal. Nah, selanjutnya yang ke-20 itu ada selisih dari nilai transaksi restrukturisasi entitas pengendali. Jadi ini selisih antara nilai buku ekuitas PT Knorr Indonesia dan harga pembelian saat akuisisi dari pihak berelasi. Nah, kemudian timbul juga akibat penggabungan usaha dengan PT KI pada tahun 2004. Selanjutnya yang ke-21 ini ada dividen. Jadi dividen ini ditetapkan melalui keputusan direksi dan dewan komisaris lalu disetujui oleh RUPS. Kemudian dividen tunai itu dibayarkan kepada pemegang saham sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Nah, kemudian pada tahun 2023 perusahaan itu membayar dividen sesuai dengan catatan tanpa perubahan kebijakan dividen. Kemudian yang ke-22 itu ada saldo laba yang dicadangkan. Jadi ini cadangan wajib sebesar 15.260.000 ditetapkan sejak RUPS 2008 dan tidak berubah pada tahun 2022 hingga 2023. Nah, kemudian ada penjualan bersih di mana ini ada penjualan domestik dan ekspor dan di sini juga tidak ada pelanggan yang lebih dari 10% dari total penjualan. Kemudian ada penjualan ke pihak berelasi sebesar kurang lebih 3,12% dari total penjualan. Selanjutnya ada harga pokok penjualan. Jadi ini biaya bahan baku, kemudian produksi, tenaga kerja, dan overhead. Jadi ini termasuk pembelian dari pihak berelasi. Kemudian selanjutnya ada beban pemasaran dan umum. Jadi ini berisi beban pemasaran, iklan, dan promosi. Kemudian beban umumnya itu ada administrasi, IT, sewa, konsultan, dan karyawan. Kemudian yang ke-26 ada beban karyawan. Jadi ini biaya remunerisasi karyawan yang dialokasikan ke produksi, penjualan, dan umum. Jadi ini termasuk gaji, tunjangan, dan biaya yang terkait dengan SDR. Kemudian ada laba per saham dasar. Jadi ini telah dihitung dan disajikan pada tahun 2023 itu sebesar 126 juta per sahamnya. Nah, selanjutnya yang ke-28 ada aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing. Jadi ini terdapat saldo dalam USD dan Euro. Kemudian ini dijabarkan dalam kurs Bank Indonesia pada akhir tahun dan selisih kursnya itu diakui di laba rugi. Nah,
Yang ke-29 ada informasi segmen. Jadi ini segmen usaha yaitu home and personal care dan food and refreshment. Jadi ini disajikan penjualan, laba segmen dan aset juga liabilitas. Kemudian pelaporan segmen ini sesuai dengan struktur internal manajemen. Yang ke-30 ada komitmen, liabilitas, kontingensi dan perjanjian yang signifikan. Jadi ini perusahaan memiliki komitmen kontraktual termasuk dengan pemberian barang dan jasa. Kemudian tidak terdapat liabilitas kontingensi material yang perlu diakui dan perusahaan memiliki perjanjian signifikan terkait operasional dan kerjasama bisnis. Nah, selanjutnya ada estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting. Nah, di sini tuh berisi penerapan kebijakan akuntansi yang membutuhkan pertimbangan manajemen, kemudian estimasi utamanya yaitu imbalan kerja, penurunan nilai aset, umur manfaat aset tetap, dan persediaan. Kemudian ada estimasi yang dapat berbeda dari hasil aktual sehingga memengaruhi laporan keuangan. Nah, selanjutnya yang ke-32 ini ada manajemen risiko keuangan. Jadi, ini tuh mengelola risiko kredit, likuiditas, dan pasar. Nah, ini ada juga risiko mata uang asing dan suku bunga yang dipantau secara berkala. Kemudian perusahaan ini juga menjaga kecukupan kas dan fasilitas pinjaman untuk likuiditas dan ada exposure risiko yang diturunkan melalui kerjasama dengan entitas Unilever Group. Selanjutnya ada transaksi non-kas atas aktivitas investasi. Jadi ini terdapat transaksi investasi yang tidak melibatkan arus kas langsung. Jadi ini termasuk aset tetap yang belum dibayar atau kewajiban yang timbul dari pembelian aset. Selanjutnya ini disajikan untuk merekonsiliasi perubahan aset dan liabilitas tanpa kas keluar atau masuk. Yang ke-34 ada aset yang dimiliki untuk dijual. Jadi ini berisi aset tertentu yang diklasifikasikan untuk dijual karena tidak lagi digunakan dalam operasi. Kemudian ini juga diukur pada nilai tercatat atau nilai wajar yang dikurangi biaya penjualan yang mana itu lebih rendah. Kemudian tidak disusutkan selama periode atau held for sale. Nah, yang terakhir ini ada laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi atau EBITDA. Jadi EBITDA ini dihitung sebagai laba operasi ditambah dengan penyusutan dan amortisasi. Nah, ini juga menggambarkan kinerja operasional murni tanpa pengaruh struktur modal dan beban non-kas. Ini juga digunakan sebagai indikator kemampuan yang menghasilkan arus kas dari operasi. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dan rekomendasi dari PT Unilever Indonesia Tbk selama tahun 2003. Kita dari kesimpulan dulu. Kesimpulan utama di sini itu yang pertama ada peran laba. Peran laba itu pada tahun 2023 itu laba bersih Unilever itu turun menjadi 4,8 triliun dari 5,36 triliun pada tahun 2022. Laporan ini tuh menggambarkan adanya tekanan dan profitabilitas terutama disebabkan oleh turunnya penjualan bersih, kenaikan beban pemasaran dan administrasi, dan juga tantangan lingkungan ekonomi dan pesaing di pasar FMCG Indonesia. Terus juga dari penjualan bersih mengalami penurunan, pendapatan turun dari 41,21 triliun menjadi 38,61 triliun. Faktor penyebab penurunan ini penjualan antara lain ada beberapa faktor. Yang pertama, persaingan semakin kuat dalam kategori personal care, home care, dan makan minuman. Terus juga ada pelemahan daya beli beberapa segmen konsumen. Terus juga yang ketiga ada perubahan dinamika pasar seperti pergeseran ke produk lebih terjangkau atau private label. Terus juga yang ketiga, likuiditas tetap kuat dengan kenaikan kas. Nah, kas itu dan setara kas meningkat signifikan dari 502 miliar menjadi 1,2 triliun, menandakan kapasitas perusahaan dalam mengelola arus kas operasi dengan baik. Terus juga menjaga fleksibilitas keuangan meskipun profit menurun dan juga memastikan kemampuan untuk membayar dividen dan menandai aktivitas operasional. Terus juga bisa kita lihat dalam total analisis aset liabilitas dan arus kas perusahaan. Bisa kita lihat dalam total aset menurun. Aset Unilever Indonesia itu turun dari 18,31 triliun menjadi Rp 16,66 triliun. Penurunan aset terutama berasal dari turunnya piutang usaha atau pihak ketiga dan berelasi berkurangnya persediaan barang yang mencerminkan optimalisasi stok atau
permintaan yang melambat. Terus juga ada pengurangan aset tetap melalui depresiasi dan deposisi. Terus juga bisa lihat dari ekuitas mengalami penurunan. Ekuitas turun dari 3,9 triliun menjadi 3,38 triliun. Yang sebagian besar itu dipengaruhi oleh pembayaran dividen besar seperti 5,112 triliun pada tahun 2003. Dan juga laba bersih yang lebih rendah sehingga saldo laba berkurang. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan tetap mempertahankan kebijakan dividen tinggi meskipun tekanan profit, kemampuan mempertahankan ekuitas menjadi lebih terbatas. Terus juga bisa kita lihat di poin ketiga itu liabilitas masih tinggi yang sekitar 80% dari total aset. Total liabilitas di sini itu mencapai 13,8 triliun atau sekitar 80% dari total aset. Sumber liabilitas terbesar itu bersumber dari utang usaha dan akrual. Terus juga liabilitas imbalan kerja jangka panjang, juga liabilitas sewa. Meski tidak ada pinjaman bank jangka pendek tahun 2003, struktur biaya dan kewajiban operasional tetap membuat liabilitas besar, sehingga penggunaan leverage dan model kerja menjadi prioritas penting. Di rekomendasi strategis PT Unilever. Nah, di sini itu saya itu memiliki rekomendasi yang memberikan langkah-langkah yang dapat diambil perusahaan untuk memperbaiki kinerja ke depannya. Yang pertama, efisiensi beban operasional, yaitu melihat peningkatan beban pemasaran dan administrasi. Unilever disarankan untuk mengoptimalisasi anggaran pemasaran dengan fokus pada channel yang lebih efektif dan seperti digital marketing. Terus yang kedua, meningkatkan efisiensi biaya operasional internal. Terus juga yang ketiga, memaksimalkan otomatisasi dan simplifikasi proses bisnis untuk menurunkan biaya jangka panjang. Terus juga penguatan strategi penjualan dan inovasi produk. Nah, di sini tuh untuk meningkatkan kembali pertumbuhan penjualan, perusahaan perlu memperkuat kategori yang sedang berkembang seperti personal care premium dan beauty, meluncurkan produk inovatif sesuai tren misalnya sustainability, natural dan ingredients. Terus juga memperluas penetrasi di e-commerce dan modern trade, dan juga meningkatkan kampanye brand yang lebih relevan dan menyasar ke generasi muda. Terus juga perbaikan model kerja. Di sini tuh untuk menjaga arus kas tetap sehat, Unilever dianjurkan di sini tuh menganjurkan untuk mempercepat perputaran persediaan dengan forecasting yang lebih akurat. Terus juga meningkatkan tingkat piutang tidak tertagih melalui penguatan sistem distribusi, dan juga yang terakhir memperbaiki cash conversion cycle sehingga tidak perlu menambahkan liabilitas secara agresif.